Santri Al-Mu'tasim sehat? Nah, nanti kalau katanya santri Al-Mu'tasim apa jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allahu Akbar. Coba kita ulangi. Santri Al-Mu'tasim, alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allah Akbar. Kita ulangi. Santri Al-Mu'tasim, luar biasa, sehat, Allah. Sekali lagi kita ulangi. Santri Al-Mu'tasim, Allah. Nah, nanti kalau Ustaz bilang santri Al-Mu'tasim, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi asra ala 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati dan yang kita muliakan tentunya pimpinan TPA Al-Mu'tasim Al-Ustadz Zunurain. Semoga beliau disehatkan oleh Allah sehingga terus berjalan TPA yang kita cintai ini dan membangun sumber daya manusia sehingga mewujudkan anak-anak yang islami dan amanlah negeri, khususnya kampung Gostel Telaga Barat yang kita cintai ini daripada azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita muliakan, kita hormati tentunya perwakilan daripada kepala desa. Kemudian yang kita hormati Bapak Imam, Khatib dan Bilal. Dan kepada Bapak Haji, Ibu Hajah yang istimewa, pada para wali santri dan anak-anak TPA. Semoga kita senantiasa istiqamah di jalan Allah, sehingga kita hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak santri Al-Mu'tasim. Santri Al-Mu'tasim, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita namanya memperingati Isra wal Mi'raj. Mungkin barangkali kita sudah menjalani Isra wal Mi'raj ini, kalau yang berumur 30 tahun sudah sebanyak 15 kali mungkin sudah dia menghadiri acara Isra wal Mi'raj. Namun hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya sekedar bercerita tentang kisah saja, melainkan harus mampu membawa perubahan kepada diri kita masing-masing. Karena bila tidak membawa perubahan, berarti dari tahun ke tahun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meningkat dan tidak bertambah. Dan di antara tanda dan ciri orang yang celaka Bapak Ibu adalah orang yang semakin bertambah umurnya tapi tidak semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Rambutnya semakin memutih karena beruban, tapi hatinya semakin menghitam karena menyimpan dendam. Usianya semakin banyak tapi dosanya juga semakin banyak. Anaknya semakin banyak tapi khianatnya kepada Allah semakin besar. Kemudian fasilitas dan nikmat dari Allah, pangkat, jabatan dan harta semakin banyak, tapi rasa syukurnya kepada Allah semakin sedikit. Di Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tanda orang yang celaka di hadapan Allah adalah orang yang bertambah kenikmatan usia, umur, anak dan harta serta pangkat,
tapi tidak bertambah rasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri Al-Muqtasim, Allah Akbar. Mau dengar Ustaz cerita tentang syukur? Coba diam dengarkan. Dulu ketika Jibril, kenal malaikat Jibril? Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Kepada siapa malaikat Jibril menyampaikan wahyu? Siapa tahu wahyu pertama yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad? Siapa tahu ayat apa? Namanya surah Al-Alaq, Iqra. Di mana pertama kali Nabi menerima wahyu? Siapa tahu? Di Gua. Mantap. Dulu ketika malaikat Jibril turun ke muka bumi, dengar baik-baik. Malaikat Jibril bertanya kepada seekor unta. Apa kata Jibril? Kata Jibril, apakah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban si unta? Wahai Jibril, saya sangat bersyukur kepada Allah karena saya satu-satunya hewan yang pernah ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi unta, para santri, para jamaah sekalian, adalah hewan yang pernah dinaiki oleh Rasulullah sehingga dia menjadi hewan yang sangat mulia di hadapan Allah. Lalu kata si unta daripada si kerbau. Tahu kerbau? Kerjanya hanya pergi ke kubang mandi tapi tidak mau bersih dan tidak mau putih padahal tiap hari mandi. Siapa di sini yang sering mandi? Tapi juga tidak putih-putih. Karena mandinya di anak laut, semakin mandi semakin hitam. Jadi kata si unta daripada si kerbau sering mandi berkubang tapi tidak mau putih, lebih baik saya pernah ditunggangi oleh Rasulullah. Dengar adik-adik. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada apa kata malaikat Jibril? Bau. Apa katanya? Wow. Apakah kamu juga bersyukur kepada Allah? Apa jawab si kerbau? Wahai Jibril, sekalipun aku hitam, kata si kerbau, sekalipun aku sering mandi lumpur, sekalipun aku tidak pernah ditunggangi oleh Rasulullah, tapi aku bersyukur kepada Allah. Daripada si kambing, kata si kerbau, dia sudah bau, tidak pernah mandi, dan dagingnya sedikit, dan tidak pernah ditunggangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril bertanya kepada si kambing, kambing itu bau karena tidak pernah mandi. Jadi kalau anak-anak sekalian tidak, kambing yang tidak bertanduk. Apa kata si kambing? Wahai Jibril, sekalipun dagingku lebih sedikit daripada si kerbau, sekalipun aku tidak mandi badanku bau, tapi aku bersyukur kepada daripada si ayam. Kata si kambing, dia dagingnya sedikit dan tidak bisa dizakatkan. Kata siapa? Kata si kambing. Lalu Jibril bertanya kepada si ayam. Kata Jibril, apakah kamu juga bersyukur kepada Allah? Jawab si ayam, wahai Jibril, sekalipun dagingku sedikit, tapi setidaknya dagingku halal daripada si anjing. Dia tidak halal dan tidak bisa dimakan oleh manusia. Kata ayam, aku bersyukur kepada Allah karena dagingku halal, sedangkan si anjing dagingnya tidak halal. Lalu Jibril bertanya kepada apa kata Jibril? Anjing. Apa? Anjing katanya.
Kalau zaman sekarang jai, kan? Anak-anak anjay katanya. Jai kata si Jibril. Apakah kamu bersyukur kepada Allah sedangkan dagingmu tidak halal? Anjing menjawab sambil menjulurkan lidah, wahai Jibril, aku bersyukur kepada Allah sekalipun dagingku tidak halal, tapi aku bisa dipelihara oleh manusia dalam beberapa hal. Jadi santri, jamaah sekalian, anjing itu boleh dipelihara oleh orang muslim. Dengan catatan pertama, menjaga rumah, menjaga kebun, dan untuk berburu. Lain daripada yang tiga ini, haram memelihara anjing. Karena kalau kita pelihara anjing di dalam rumah, maka malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gundah karena ayat Al-Quran tidak mau turun lagi, ternyata ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur Rasul. Sehingga ketika Rasul membersihkan bangkai anjing tersebut, datanglah wahyu, yaitu surah Wadduha. Sehingga kari-kari membaca sebelum Wadduha itu Allahu Akbar, takbir dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha. Kenapa takbir? Karena Rasulullah ketika datang surah Wadduha, Rasulullah takbir gembira, Allahu Akbar. Karena selama ini lama tidak turun wahyu, ternyata ada bangkai anjing di bawah tempat tidur Rasulullah. Jadi kata si anjing, wahai Jibril, sekalipun dagingku tidak halal, aku bersyukur kepada Allah karena aku masih bisa dipelihara oleh manusia daripada si babi. Kata si sudah dagingnya tidak halal, hitam, tidak punya leher, hidungnya besar, tidak bisa dipelihara oleh manusia. Jadi hidung belang itu namanya datang si Jibril bertanya kepada si kata Jibril, katanya. Apa? Apakah kamu juga bersyukur kepada Allah? Kamu ini paling hina, kata Jibril. Sudah tidak pernah ditunggangi oleh Rasul, tidak pernah mandi, hitam, hidungnya belang, tidak bisa dipelihara, haram lagi. Kata si babi sambil menunduk. Jadi adik-adik, makanya babi itu menunduk, tidak pernah begini. Karena lehernya tidak ada. Menunduk malu. Karena dia hewan yang paling hina. Kata si babi sambil mencurahkan air mata, wahai Jibril, sekalipun aku hitam, hidungku belang, dan aku haram, tidak bisa dipelihara oleh manusia, tapi aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada, kata si babi, ingat, ini yang paling perlu nasihat si babi, daripada manusia-manusia. Ini mereka punya telinga, kita punya telinga, sehat telinga, daripada manusia-manusia, kata si babi. Mereka punya telinga, tapi mereka pura-pura tuli, tidak mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan berkumandang berapa kali? 5 kali, 1 hari, 1 hari. Kata si babi, 5 panggilan tak terjawab setiap hari kepada manusia, tapi mereka tidak memenuhi panggilan Allah. Padahal mereka punya telinga yang sehat. Azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi mereka pura-pura tuli. Jadi jamaah sekalian, mari kita memperbaiki diri dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata babi, daripada manusia-manusia, mereka memiliki mata sehat, tapi mereka pura-pura buta terhadap ayat-ayat Allah. Mereka buta terhadap Al-Quran, tidak membaca nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Allah. 114 surah tidak pernah kita baca kecuali di bulan suci Ramadan. Itu pun karena tadarus, itu pun ke masjid, itu pun malam pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya kemuliaan dan kehinaan kita di hadapan Allah tergantung kepada apakah kita bersyukur atau tidak. Kalau kita bersyukur, maka kita lebih mulia daripada hewan yang pernah ditunggangi oleh Rasulullah, yaitu
Kalau kita tidak bersyukur, kita lebih hina daripada jangan kita sebut. Jadi para jamaah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertama sekali tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua apa? Berselawat kepada Rasulullah. Kenapa kita mesti berselawat? Kata Rasulullah, orang yang paling dekat nanti dengan Rasulullah di hari kiamat adalah aksaruhum salatan, orang yang paling banyak selawatnya kepada Rasul. Maka Bapak Ibu, kalau kita memiliki ibadah yang banyak tapi masih ada yang kurang, maka selawatlah yang akan menutupi ibadah yang kurang itu. Dengan catatan kita sudah melakukan ibadah yang wajib tapi belum sempurna. Terkadang wudhu masih sunnahnya hilang, sholat masih buru-buru sunnahnya tidak dapat. Kadang kita takbir tapi tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul dengan sunnah. Ruku juga begitu, tidak sesuai dengan sunnah. Sujudnya juga tidak sesuai dengan sunnah, meskipun sah terkadang, tapi tidak sempurna salat kita. Yang menyempurnakan itu nanti adalah syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Jika kita sering berselawat kepada Rasulullah. Ini ibu-ibu zaman sekarang kalau pagi pasang karaoke, apa lagunya? Siti Badriah. Apa Siti Badriah? Dia ingin anaknya seperti Siti Khadijah, tapi dia mendengarkan musik Siti Badriah. Apakah itu mungkin? Tentu tidak akan mungkin. Tentu tidak mungkin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, TPA Al-Mu'tasim ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang tua mungkin tidak mampu dan tidak mau atau tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita, tapi telah diwakili oleh TPA Al-Mu'tasim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah bagaimana agar TPA kita ini terus makmur dan akan melahirkan generasi yang akan membawa keimanan, sehingga kelak ketika kita sudah wafat, amal kita terputus Bapak Ibu, kita disiksa di liang lahat, tapi anak-anak kita yang diajarkan di TPA Al-Mu'tasim ini mendoakan kita agar dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik tahu doa ampun kepada dua orang tua? Coba kita baca sama-sama. Bismillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh, kita sudah dimakan oleh tanah, bersatu dengan tanah Gostel Telaga Barat ini, dimakan oleh cacing tanah, perut kita hancur, kembali bersatu dengan tanah karena asal kita tanah, tapi dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dengan doa anak-anak yang tidak berdosa yang sedang menimba ilmu di TPA Al-Mu'tasim. Maka Bapak Ibu, tugas kita adalah menenteramkan dan membuat jaya TPA yang sangat kita cintai ini, karena berkahnya akan kembali kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, wahai malaikat, coba kalian hitung berapa jumlah pasir yang ada di anak laut. Kata Allah, wahai malaikat, hitung berapa pasir yang ada di anak laut. Mulai dari laut sana sampai laut sana. Bisa tak kita hitung? Tidak bisa. Tapi malaikat bisa menghitung pasir yang ada di anak laut. Hebat tak malaikat? Tiba-tiba hujan turun, dan alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah. Hujannya tetap turun tapi bukan di tempat kita. Amin ya rabbal.
Kata Allah, wahai malaikat, coba hitung berapa turun jumlah titik hujan yang turun ke anak laut hari ini, ke Gosdel Telaga Barat malam ini. Kata malaikat, ya Allah, kami mampu berapa jumlah turun hujan itu. Malaikat ternyata mampu menghitung jumlah turun hujan. Tapi ketika Allah mengatakan, coba kalian hitung wahai malaikat, berapa turun curahan rahmat kepada majelis-majelis ilmu, kepada pesantren-pesantren, TPA-TPA yang mengajarkan ilmu agama. Malaikat mengangkat tangan, ya Allah, kami tidak mampu menghitung berapa curahan rahmat dan ampunanmu yang turun ke majelis ilmu, pesantren, TPA, dan majelis-majelis ilmu agama. Jadi Bapak Ibu, TPA Al-Mu'tasim ini memberi curahan rahmat kepada kampung kita. Kita tidur lelap di siang hari, ternyata dapat curahan rahmat karena anak-anak kita melantunkan selawat di TPA ini. Kita tidur lelap di tengah malam, tidak jadi tsunami Allah turunkan daripada laut kita karena doa-doa anak kita masih diijabah oleh Allah. Doa kita sudah tidak diijabah Bapak Ibu, dosa kita banyak. Kalau dibukukan dosa kita hari ini, jangankan isinya Bapak Ibu, sama sampulnya berbentuk dosa. Sampulnya dosa, isinya dosa, penutupnya juga dosa. Saking banyaknya dosa kita kepada Allah, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah karena banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena berkah doa orang-orang yang tidak berdosa, doa anak-anak kita yang sering mendoakan orang tuanya, mendoakan kampungnya, negerinya, sehingga amanlah negeri yang kita cintai ini daripada azab dan musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang penjajah, kita sudah punya TNI. Tidak perlu ragu lagi terhadap keamanan negeri ini. Kita tidak takut dirongrong oleh penjajah seperti zaman dahulu Jepang, Belanda. Tidak takut lagi kita karena di mana-mana sudah didirikan yaitu Kodim, sudah didirikan dan ramil, sehingga kita tidak takut dirongrong oleh para penjajah. Soal kriminal dan pencurian, semua kelakuan-kelakuan jahat, kita sudah punya polisi. Kita sudah punya Kapolres, Kapolsek, bahkan punya Babinsa di kampung masing-masing. Sehingga kita tidak takut dengan kejahatan lagi. Tapi yang tidak bisa ditahan oleh orang ini, polisi dan TNI, adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu adalah kita bagaimana generasi anak-anak kita ini baik di TPA Al-Mu'tasim, kita jayakan, kita makmurkan supaya azab Allah tidak turun, supaya kelak ketika kita mati, anak-anak kita ini tetap memberi pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita hari ini adalah menganggap remeh tentang pendidikan anak-anak kita, yaitu pendidikan agama Islam. Kita hampir setiap tahun Bapak Ibu membelikan anak-anak kita ini baju SD. Naik kelas 2, satu baju SD-nya. Naik kelas 3, beli lagi satu baru. Naik kelas 4, satu lagi bajunya. Sepatunya, tasnya lengkap setiap tahun kita belikan. Tapi ketika anak-anak kita ini menuntut ilmu agama, adakah perhatian kita seperti itu? Jangan kita anggap pendidikan agama ini sebelah mata Bapak Ibu. Inilah yang membuat anak-anak kita tidak menjadi. Sehingga Imam Al-Ghazali itu, yang adalah ulama besar, beliau menjadi ulama besar karena orang tuanya cinta terhadap gurunya, bukan karena anaknya cinta terhadap gurunya. Kita para wali santri ini kalau sudah tidak cinta terhadap anak guru kita, yakin dan percayalah anak kita itu tidak akan menjadi orang. Saya pastikan tidak akan menjadi orang. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi orang sementara gurunya tidak kita cintai? Maka Imam Ghazali kelebihannya adalah orang tuanya sangat cinta terhadap gurunya. Maka Bapak Ibu, ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita lihat anak kita sekolah SD, ketika dia tidak sekolah kita marah, kita pukul bahkan. Tapi ketika dia tidak sekolah agama, tidak pergi ke sekolah TPA, bermain-main di depan rumah kita, justru kita tidak marah dan membiarkan. Ini adalah
sebelah mata, sehingga inilah membuat anak-anak kita tidak akan menjadi. Jadi kecintaan kita terhadap TPA Bapak Ibu akan menentukan anak-anak kita ke depan. Boleh dibuktikan. Kalau kita cinta terhadap sekolah anak kita dan gurunya, insya Allah anak-anak kita akan menjadi penerus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak sekolah SD marah kita kalau dia enggak sekolah SD. Kita antarkan lagi ke SDG Sport sana, pakai Honda, antar jemput, pulang diantar. Bukan jelangkung, kalau jelangkung datang tadi antar, pulang tak. Ini kita antarkan anak kita ke sekolah SDG Sport jauh. Kita jemput lagi tiap hari begitu di sekolah TPA-nya. Jangankan kita antarkan, sekarang kalau dia tidak sekolah, tidak masuk mengaji, tidak ada kita marah, tidak ada kita suruh. Ini satu yang sangat miris hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kami ceritakan ini Bapak Ibu adalah pengalaman kami ketika kami mengajar di sebuah desa, kita sebut desanya masih di Kecamatan Singkil juga. Kita yang mengajar ini, bahkan kita yang menghalau anak-anaknya masuk ke sekolah, sementara orang tuanya membiarkan anak-anaknya bermain di depan rumah. Kita bukan urusan kita Bapak Ibu soal bagaimana nanti desa, masalah TPA ini. Yang penting anak kita menjadi orang, agar ketika kelak kita mati, kita mendapatkan anak yang soleh, yang mendoakan kita, sehingga kelak di yaumil kiamah kita tidak akan ditarik ke dalam neraka. Seorang yang sudah naik haji ke Baitullah tidak akan bisa masuk surga jika anaknya dia telantarkan, tidak memiliki pendidikan agama Islam. Selangkah lagi kaki itu akan masuk ke dalam surga, kaki kanan kita Bapak Ibu masuk ke dalam surga, tapi kaki kiri kita dipegang oleh anak itu. Kenapa aku dulu tidak diajarkan agama Islam? Kenapa aku dulu tidak diperintahkan untuk salat? Kenapa aku tidak dulu diberikan pendidikan agama yang benar? Kenapa dan kenapa? Sehingga kita ditarik ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu, amal ibadah kita tidak akan berguna di hadapan Allah bila anak dan amanah Allah tidak kita selesaikan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, sekolah SD tahu kena anak SD. Bajuna tiap hari lembaru, sepatuna tiap tahun lembaru, tasna meriwak cituk lembaru mang. Bawa kita mengaji sekolah agama, seminggu ini hamil baju anaknya. Seminggu ini hamil baju anak. Bahkan kau kuiri mang pakena, segenai di mang pakena, sehingga muhung mbak guru TPA andai mengangguk baju anak nandai. Muhung, ini mang pakai anak nawaju mendem. Bau kare mau mereka misalku bau jigong belakang. Bau kare? Tentang bau jagong popcorn nih. Bau kare bau ji. Mohon guru TPA adai, tapi kami dengan Bapak Ibu kepala TPA tembun mau kira. Berarti luar biasa TPA Al-Muqtasim. Kalau kami ada mohon guru na, tapi ini tembun. Berarti luar biasa TPA. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malam penggom bagas anak-anak tapi penggom mengantuk, kami tutup dengan Isra wal Mi'raj. Intinya dua kece Bapak Ibu. Inti Isra wal Mi'raj cuma dua. Yang pertama adalah Isra, yang kedua adalah Mi'raj. Isra artinya berjalan datar dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj artinya naik daripada Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah Bapak Ibu, kita sudah bercerita tentang kisah lagi, karena sudah kita dengarkan cerita Isra ini sudah dari tahun ke tahun. Tapi yang harus kita ketahui adalah Isra wal Mi'raj itu dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Yang pertama adalah Isra, jalan datar. Jalan datar Ibu, sebelum kita naik ke atas menghadap Allah, kita jalan datar dulu, bersosial baik dengan sesama antar manusia. Maka Nabi mengatakan 3 golongan manusia yang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Yang pertama adalah seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Anak-anak TPA Al-Muqtasim, kira-kira kita durhaka terhadap orang tua atau tidak? Kita tidak boleh durhaka kepada, tidak boleh melawan kepada, tidak boleh melawan kepada guru, tidak boleh melawan kepada tidak boleh melawan kepada
Ayah tidak boleh melawan kepada Kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, kata Nabi, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun puasa dan salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Setiap kita memang belum tentu seorang orang tua, tapi setiap kita sudah pasti seorang anak. Maka anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan diterima amal ibadahnya. Maka sebelum puasa ini Bapak Ibu, minta maaf kepada orang tua. Jangan nanti puasa kita tidak diterima oleh Allah. Orang tua saya sudah tidak ada, Ustaz, berziarah ke makam orang tua, bersingkat. Itu mengapa kita ketika megang pergi ziarah ke makam orang tua, mendoakan, baca Yasin dengan harapan agar kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, sehingga puasa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua adalah istri yang durhaka terhadap suaminya. Ini yang paling banyak. Istri yang durhaka kepada suaminya, sehingga ketika selesai melaksanakan salat gerhana Rasulullah pernah menangis dan ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kata Rasulullah, wahai Ali, setelah salat gerhana aku diperlihatkan oleh Allah bagaimana gambaran neraka dan siksaan neraka. Kata Nabi, siksaan neraka paling ringan itu kerikil neraka itu diletakkan di telapak kaki seseorang dan mendidih kepalanya. Itulah siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Dan kata Rasulullah, aku melihat penghuni neraka itu paling banyak adalah kaum wanita. Dan kata Rasulullah, penyebab utamanya adalah karena mereka durhaka terhadap suaminya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Isra kita yang kedua adalah setelah minta maaf kepada orang tua, adalah minta maaf kepada suami. Minta maaf pada suami, mohon ampun, mohon maaf sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah orang yang tidak akan diterima amal ibadahnya karena dia tidak isra, adalah orang yang belum memaafkan antar sesama saudara muslim. Ini yang paling banyak Bapak Ibu. Kalau kami ada yang paling gue gara-gara tak manuk micing mbak ture, nah orang kayak mencokok setahun. Manuk micing mbak ture, orang cokok setahun. Kalau ada orang yang tidak berbicara 3 hari 3 malam dengan saudaranya karena rasa benci, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ibu-ibu, kalau lot kita dendam nikala, minta maaf sebelum masuk puasa. Jangan sampai puasa kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa minal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja dan tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah karena mereka masih menyimpan dendam, dengki, iri, hasad di dalam hati. Bahkan dalam Al-Quran Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di hari kiamat, kata Allah, tidak berguna jabatanmu, wala banun, tidak berguna anak-anakmu, tidak berguna harta pangkatmu, tapi yang berguna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang mempersembahkan hatinya kepada Allah dan hati itu tidak ada menyimpan dendam, benci, ria, ujub, hasad dan sebagainya. Jadi ini Isra Bapak Ibu, bersosial baik dengan orang tua, bersosial baik dengan suami, bersosial baik antar sesama. Jika kita sudah Isra, barulah kita kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin, barulah kita salat menghadap Allah, maka akan Allah terimalah salat dan ibadah kita karena kita sudah Isra, kemudian kita Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dan kurang kami mohon diberikan kemaafan. Kami yakin banyak yang kurang daripada yang lebih, karena kami juga masih dalam tahap menuntut ilmu. Yang kurang tentunya atas dasar kebodohan diri kami sendiri, dan yang benar datangnya dari Allah dan ajaran para ulama dan guru kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan malam ini membawa kebaikan kepada desa yang kita cintai ini, membawa kebaikan kepada generasi kita, sehingga anak-anak kita ke depan menjadi generasi Qur'ani dan penerus para nabi,
dan negeri kita ini dicintai oleh Allah sehingga aman, tentram dan dihindarkan daripada segala mara bahaya dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita